Kita berdoa. Oke. Oke, guys. Jadi kita bakal belajar materi matematika hari ini. Bentar. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang bangun ruang ya. Oke, di sini yang bakal pertama kita bahas adalah tentang balok dan kubus. Oke, di sini ada sifat-sifat balok. Di sini bisa kalian baca ya untuk sifat-sifat baloknya. Di sini juga ada sifat-sifat kubusnya. Terus di sini ada rumus volume. Oh iya, sebelumnya suara aku putus-putus nggak? Enggak. Enggak, oke. Rumus volume balok, di sini PLT, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Rumus kelilingnya itu 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Luas permukaannya di sini ada, dan di sini untuk volume kubus juga ada keliling dan luas permukaan. Oke. Supaya lebih jelas lagi, oke. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Oke. Si balok ataupun si kubus, dia punya yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, diagonal sisi ini berarti dia yang melintang di antara satu sisi. Nih, kalian lihat sisi A, B, F, E. Di sini ada garis AF. Nah, garis AF ini namanya diagonal sisi. Oke. Terus di bidang A, B, C, D. Di sini ada diagonal sisi AC. Oke. Terus di sini ada ADHE, maka diagonal sisinya adalah si AH. Oke. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui panjang si AB di sini 12. Panjang si AB di sini 12. Terus panjang si AE berarti lebarnya di sini 5. Terus disuruh menghitung panjang si AF. Oke, kita cari panjang AF-nya. Caranya, oh iya, kalau diagonal sisi seperti ini, harus bisa cara Pitagoras ya. Di sini masih ingat nggak? Angka-angka Pitagoras yang cara singkatnya pernah aku ajarin. Apa aja angka-angkanya? Oke, angkanya itu ada angka 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, terus 9, 40, 41. Nah, di angka-angka ini wajib kalian hafal. Oke. Kita cari sisi AB-nya dulu. Sisi AB, sisi AF-nya untuk menjawab soal yang A. Untuk poin A. Nah, AF, berarti dia bentuknya kayak segitiga siku-siku gitu kan ya. AB-nya di sini sudah diketahui 5. Oke, berarti si BF-nya juga 5.
Oke, kita gambar segitiganya aja deh biar gak bingung gini. Oke, di sini panjang si A dan si B 12. Di sini panjang si BF-nya 5. Karena panjang si AE-nya 5. Nah, berarti untuk mencari AF ada 12, ada 5. Yang belum ada berarti angka berapa guys di sini? Ada 12? 13. Oke, 13. Di sini jawabannya 13. Lanjut. Untuk poin yang B. Yang B yang ditanyain AC. AC nih. AC. Oke. Untuk poin yang B. Di sini angkanya kurang ya guys. Di sini BC-nya 8 nih. BC-nya 8. Belum aku tulis. Nah, BC-nya 8. Oke. Untuk si B, dia juga siku-siku nih guys. AB 12. BC 8. Yang ditanyain berapa panjang si AC. Nah, kalau ini kita nggak bisa pakai cara ini guys. Nah, berarti kita pakai cara pada umumnya. Oke. Karena yang ditanyakan sisi miring, maka ini kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan, dan kita akarkan. Oke, jadi 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat diakarkan. Oke, akar dari 12 kuadrat, akar dari 12 kuadrat. 12 kuadrat berapa, Cinta? 144. Ditambah 8 kuadrat, 64. Nah, sekarang 144 ditambah 64. Jawabannya 208. Akar 208. Nah, akar ini sekarang kita sederhanakan. Akar ini kan kebalikan dari... Jadi angka berapa yang kalau dikalikan 2 kali hasilnya 208. Nah, kebetulan di sini si 208 ini adalah hasil perkalian dari akar 16 dikali akar 13. Tuh. Nah, terus si 16-nya ini kita buka, guys. 16 akar dari berapa? Akar dari 4. Akar 13 tidak ada, maka cukup sampai di sini. Nah, ini jawabannya untuk diagonal sisi. Berarti panjang si AC adalah 4 akar 13. Oke, lalu kita jawab soal yang C. Oke, untuk menjawab soal C, kita tulis di sini aja ya, karena tak muat. C. Oke, yang ditanyakan panjang si AH. Nah, AH ada di sini posisinya. Sama, masih segitiga siku-siku. Oke, si AD. Kita gambar dulu supaya lebih mudah. Si AD di sini 8. Si H-nya di sini 5. Oke. H 5. Maka di sini berapa? Gitu kan ya? Oke. Sama seperti yang tadi, untuk mencari sisi miring, maka kita jumlahkan. 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, lalu kita akarkan. Oke. 8 kuadrat itu 64. 5 kuadrat 25. 64 tambah 25 berapa? 79. 79. 89. Nah, ini iya. Tak apa, Cinta. Oke. Nih, untuk menjawab diagonal sisi. Untuk poin A, B, C. Poin A jawabannya 13.
poin B 4 akar 13, lalu poin C 89. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah balok memiliki panjang 12 cm. Oke, panjangnya 12 cm dia. Terus lebarnya 8 cm. Di sini 8. Nah, tingginya 4 cm. Berarti di sini 4. Aku tulis di sini deh biar kelihatan. Nah, hitunglah berapa diagonal ruang. Oke, kalau diagonal bidang, diagonal sisi, dia melintangnya tuh hanya di bagian sisi. Oke, jadi misalkan di sisi A, B, F, E, berarti dia melintang antara sisi A ke sisi F. Dari sini ke sini. Nah, kalau diagonal ruang, dia melintangnya ke ujung, guys. Dari ujung ke ujung. Jadi dia dari A ke G. Ini namanya diagonal ruang. Oke? Udah bisa membedakan mana diagonal sisi, mana diagonal ruang? Oke, aku ulang lagi ya. Untuk diagonal sisi, dia melintang dari A sampai F aja. Tapi kalau diagonal ruang, dia melintangnya dari A ke G. Jadi dari pojok bawah ke pojok seberang atas. Nah, sekarang kita hitung. Untuk di sini yang ditanyakan adalah hitunglah berapa panjang diagonal ruangnya. Nah, berarti di sini kita cari, guys. Karena dia masih segitiga siku-siku, sisi miring, berarti kita masih pakai rumus yang tadi. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini rumusnya adalah P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, lalu kita akarkan. Nah, berarti di sini 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Lalu diakarkan. 12 kuadrat itu berapa? 144. Oke, 8 kuadrat berapa? 64. Lalu 4 kuadrat? 16. Nah, sekarang dijumlahkan deh. 144 ditambah 64 ditambah 16. Hasilnya 224. Nah, si 224 ini kita buka lagi, guys. 224 itu perkalian dari akar 16 kali dengan akar 14. Jadi untuk membukanya, usahakan cari yang salah satu angkanya bisa kita buka lagi, guys. Nih kayak 16. 16 ini kan hasil perkalian dari 4 kali 4, maka hasil akarnya adalah 4. Kayak gitu. Nah, 14. 14 ini kan 7 kali 2. Berarti nggak usah, cukup gini aja. 4 akar 14. Sudah selesai. Untuk diagonal ruang. Nah, selanjutnya di sini ada, oh iya aku lupa nanya. Ini mau kalian catat dulu nggak, guys? Perlu dicatat dulu atau mau kita lanjut? Oke, Lanjut aja, Kak. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, di sini yang ditanyakan adalah luas diagonal bidang. Nah, tadi ada diagonal sisi,
diagonal ruang, kalau ini diagonal bidang. Diagonal bidang itu berarti dia sisinya ini H, G, AB. Oh, terbalik. AB, G, H. Jadi dia melintangnya tuh lebar, bukan cuma satu garis. Tapi membentuk persegi panjang, tapi melintang gitu. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, oke, AB di sini masih sama, 12. Si BC-nya 8. Terus si AE-nya 6. AE-nya 6. Nah, yang ditanyakan luas bidang diagonal ABGH. Nah, di sini langkah pertama adalah kita cari dulu panjang si BG-nya berapa. Nih, panjang yang ini. Oke, berarti kita pakai Pitagoras lagi ya. Karena di sisi miring, di sininya kan berarti 6. Berarti ditambahkan. Oke, berarti untuk mencari sisi BG, rumusnya berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, lalu diakarkan. 8 kuadrat itu 60. 4. Oke, 6 kuadrat itu 36. 64 tambah 36. Berapa? 100 ya. Nah, akar dari 100. 10. Oke. Panjang BG-nya di sini 10. Sini udah ketahuan 10. Nah, berarti panjang si AH-nya juga 10. Oke. Terus sekarang yang ditanyainnya luas diagonal bidangnya. Nah, sekarang berarti kita hitung luasnya. Luas persegi panjang berarti, karena dia bentuknya persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya berarti pakai 12, lalu lebarnya pakai 10. 12 kali 10, 120. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyain, guys? Enggak, Kak. Dadah. Oke. Mau dicatat dulu atau kita lanjut? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya. Yang nomor 4. Sebuah balok berukuran 6 kali 5 kali 4 cm. Tentukan luas permukaan balok. Nah, tadi di catatan yang paling atas, rumus luas permukaan balok untuk menjawab nomor 4. Ini nomor 4A. Luas permukaan balok, rumusnya itu 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Oke. Lanjut. 2 dalam kurung panjang lebar. Oke, panjangnya berarti 6 ya. Lebarnya 5, tingginya 4. Oke, panjang lebar berarti 6 kali 5 ditambah panjang tinggi 6 kali 4. Lalu lebar tinggi 5 kali 4. Oke. Terus kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 6 kali 5, 30. 6 kali 4, 24. Lalu 5 kali 4, 20. Oke. Lalu 2, yang di dalam kurung kita jumlahin. Dapat 74 ya? 74, ya kan? Oke, sekarang 74 dikalikan dengan 2. Berarti jawabannya
148. Iya, 148 cm luas permukaannya, cm persegi. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 5. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, untuk diagonal bidang si kubus, rumusnya untuk diagonal bidang. Caranya, S akar 2. S akar 2. Sisi akar 2. Di sini berarti rusuknya atau sisinya 5 cm. Ya udah tinggal tambahin aja 5 akar 2. Selesai. Terus untuk diagonal diagonal ruangnya. Untuk diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya itu S akar 3. Rusuknya 5. Ya udah tinggal tambahin aja 5 akar 3. Selesai. Easy banget kan? Gampang banget. Oke. Buat yang soal nomor 5 dan 4 ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Enggak ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, 6. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Oke. Rumus luas permukaan kubus itu 6 kali sisi kuadrat. Atau 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali sisinya panjangnya 8. Ya, 8 kuadrat. 6 dikali 8 kuadrat, 64. 6 kali 64. 384 cm persegi. Terus kita ke soal nomor 7. Oke. Untuk nomor 7, aku tulis di sini ya. Nomor 7. Sebuah balok mempunyai ukuran lebar 10 cm dan panjang 15 cm. Tinggi 9 cm. Tentukan volume balok tersebut. Nah, kita disuruh nentuin volumenya. Oke. Volume balok, rumusnya ELT atau panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya panjangnya 15 ya. Ya udah nggak apa-apa, di sini terbalik juga nulisnya. Oke, panjangnya 15, lebarnya 10, tingginya 9. Oke, nggak apa-apa. Oke, 10 kali 15 kali 9. 10 kali 15, 150. 150 dikali 9. Maka jawabannya 350. 1350 cm kubik. Oke. Terus lanjut. Soal nomor 8. Sebuah kubus mempunyai sisi 12 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, untuk volume kubus, rumusnya sisi pangkat 3. Berarti sisinya ada 3 kali. Berarti 12 kali 12 kali 12. Karena sisinya 12. Oke, 12 kali 12. 144. 144 kali 12. 144 kali 12.
1700 728. 1728 cm kubik. Sampai di sini ada yang ditanyain, Cinta-Cinta? Enggak, Kak. Enggak ada. Berarti paham ya. Sampai di sini paham. Oke, aku tunjukin lagi materi yang sudah kita jawab. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini, gabungan antara balok sama kubus. Oke. Di sini disuruh menentukan hitunglah volume bangun di atas. Nah, berarti kita harus menghitung dua-duanya nih guys, karena dia ada 2 buah bangun totalnya. Langkah pertama, kalau kalian ketemu bangun yang digabung kayak gini, cari salah satunya dulu. Yang pertama, volume 1. Aku mau cari volume baloknya dulu deh. Volume balok, rumusnya P, L, T. Oke, di sini panjang masing-masing 20. Oke, panjangnya 20. Di sini 8. Di sini 6. Ya kan? 28, 6. Nah, karena di sininya 6, otomatis di sini juga 6. Oke, panjangnya 20, berarti 20 kali lebarnya 8, tingginya 6. 20 kali 8 kali 6. Jawabannya 960. Oh, ini terbalik. Ini 8, ini 6, Cinta. Terbalik ya. Panjang, lebar, tinggi. Maka di sini 6, di sininya 6. Karena lihat, di sini dia ukurannya pas. Sama kayak si lebar ya, si balok. Maka untuk panjang rusuk atau sisinya si kubus, berarti 6 cm. Oke, lanjut. Volume yang kedua. Volume si kubus. Rumusnya sisi pangkat 3. Berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 6? 216. 216 cm kubik. Nah, setelah kita cari satu-satu, selanjutnya kita jumlah. Volume 1 ditambah volume 2. 960 ditambah 216. Berapa jawabannya? 1176 cm kubik. Buat yang ini ada yang ditanyain nggak? Ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke prisma. Nah, prisma ini bentuknya macam-macam, guys. Ini ada yang bentuknya segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Terus ada yang bentuknya persegi panjang ataupun kayak kubus. Nah, berarti kubus ataupun balok dia masuknya ke prisma segi 4. Jadi kubus dan balok ini sama aja masuk ke prisma. Terus ada prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Di sini aku masukin contoh-contohnya kayak gini. Oke, rumusnya untuk volumenya. Ini luas alas kali tinggi. Lalu luas permukaan di sini ada 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke. Untuk yang pertama, yang gampangnya dulu. Nah, ini aku ambil dari soal UN tahun 2008 kalau nggak salah.
Tapi kayaknya kalian gak bakal keluar karena kalian AKM. Oke, di soal nomor 10. Apa nama prisma tegak yang mempunyai rusuk sebanyak 54 buah? Caranya cukup N sama dengan R per 3. Berarti 54 bagi 3. 54 bagi 3 itu 18. Berarti nama prismanya adalah prisma segi 18. Udah gitu doang. Udah. Terus yang nomor 11. Berapa banyak sisi pada prisma dengan alas segi 6? Nah, kalau yang ini berarti rumusnya untuk mencari sisinya. Berapa banyak sisinya? Berarti N plus 2. Alasnya bentuknya segi 6. Berarti masukin aja 6 plus 2. 8. Udah. Oke. Kita bahas lebih jauh untuk prisma. Kebetulan di sini aku lupa masukin contoh soal prisma. Nah, aku langsung masukinnya malah 5. Jadi kita bahas di sini aja ya. Di sebelahnya masih kosong. Oke. Sebentar ya. Aku mau mencoret-coret dulu. Oke. Ini aku niatnya mau gambar kayak gini, tapi jadinya begini. Ya udahlah ya. Oke. Di sini aku punya, misalkan di sininya 15 cm untuk sisi yang sebelah sini. Terus sisi yang sebelah sini mau 10 cm. Lalu untuk sisi tegaknya, aku mau 8 cm deh. Nah, sekarang cari luas permukaan dan volumenya. Oke, langkah pertama, kita cari dulu panjang dari yang di sini. Karena kan dia bentuknya segitiga. Oh iya, aku lupa kasih tanda penyiku. Nah, dia bentuknya segitiga. Penyikunya di sini. Berarti sisi miringnya ada di sini. Oke. Di sini 15, di sini 10, maka kita cari yang ininya dulu. Titik-titik yang ini. Oke. Karena dia sisi miring, berarti di jumlah. Oke, 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke. 15. 15 itu 225. 225 ditambah 100. Oke. Dapat 325. Akar dari 325 ini 18. Nah, setelah tahu di sini 18, kita lanjut isi ke volumenya dulu. Untuk volume prisma, rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alas ini karena dia bentuknya segitiga, maka kita pakai rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dikalikan dengan tinggi dari si prisma. Oke, setengah dikali alasnya berarti 10 dikalikan dengan tingginya 15.
Lalu dikalikan dengan tinggi si prisma. Yang ini 8. Oke. Biar gampang, yang ini kita coret. 8 coret sama 2. Dapat 4. Lalu 10 kali 15, 150. 150 kali 4. Jawabannya 600 cm kubik. Oke. Terus kita lanjut ke luas permukaan. Nah, rumusnya 2 kali luas alas. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi si prisma. Kok ini tulisannya jadi naik-naik gini ya? Efek nulisnya miring-miring. Oke. 2 kali luas alas. Nah, tadi luas alasnya ini ya. Ya udah berarti 2 kali luas alasnya setengah kali alas kali tinggi. Ya udah setengah kali 10 kali 15. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya berarti kita jumlah. Berarti 15. Di sini 10. Di sini juga 10. Oke. 15 kali 10. Tambah 10. Tambah 10. Dikalikan dengan tinggi dari si prisma. Tingginya ada 8. Oke. Ya, nih tingginya 8. Oke, kita lanjut. Ini ada 2 sama 2, kita coret, dapat 150. Karena 10 kali 15, 150. Ditambah 15, tambah 10, tambah 10. 35. 35 dikali 8. Dapat 344. 150 ditambah 344. Dapat 494 cm persegi. Sampai di sini ada yang ditanyain, guys? Ada yang ditanyain, tak? Enggak. Oke. Sepi banget ya. Nah, ini salah satu contoh soal prisma ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa lanjut ke limas. Oke, limas. Nah, limas juga sama, guys. Limas ini macam-macam bentuknya. Ada limas segitiga, kalau alasnya bentuknya segitiga. Ada limas segi 4, kalau alasnya bentuknya segi 4. Terus ada segi 5, ada segi 6, dan lain-lain. Oke. Volumenya, rumusnya 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaannya, luas alas ditambah jumlah sisi tegak dikali luas sisi tegak. Supaya lebih gampang memahaminya, kita langsung praktekin aja. Oke. Buat soal yang di sebelahnya. Cara. Tentukanlah luas permukaan dan volume prisma. Oke. Yang pertama, kita cari luas permukaannya dulu. Untuk luas permukaan. Nah, rumusnya luas alas ditambah jumlah sisi tegak, JST, biasanya aku menyingkatnya, ditambah luas sisi tegak, luas TG. Nah, luas alas. Alasnya tingginya 25, sisinya 20. Berarti kalau di sini 20, di sini juga 20. Nah, berarti dia bentuknya persegi. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti kita lanjut aja 20
kali 20. Ditambah untuk jumlah sisi tegaknya. Sisi tegak tuh yang ini loh guys. Dari A ke C ini namanya sisi tegak. Berarti dia punya 1, 2, 3, 4. Kalau bentuknya segi 4, alasnya berarti dia punya sisi tegak 4. Kalau dia bentuknya segi 3, berarti punya 3. Segi 5 berarti punya 5. Segi 6 punya 6. Dan seterusnya. Oke. Di sini berarti ada 4. Oh, ini bukan ditambah, ini dikali ya cinta. Aku keliru. Ini dikali. 4 dikalikan dengan luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya, dia bentuknya segi 3. Rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ya, berarti setengah kali 20 dikali setengah kali 20 kali 25. Karena tingginya 25. Oke. 20 kali 20. 400. Terus di sini ada 20 bagi 2. 20 bagi 2 10. 10 kali 25. 250. Oke. 250. Lanjut. 4 dikali 250. 4 dikali 250. Itu 1000. 1000. Lalu 400 ditambah 1000. Jawabannya 1000. 14.000. 1400 cm persegi. 1400 ya cinta, bukan 14.000. Karena dia kan ditambah 1000, bukan dikali. Oke, kita lanjut. Luas permukaannya udah dapet. Sekarang kita cari volumenya. Aku tulis di sini deh. Untuk volume A. Volumenya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, 1/3 luas alasnya. Tadi kita udah hitung di sini 400, berarti langsung aja. 400 dikalikan dengan tingginya si limas. Tinggi limas 25. Oke. 1/3 dikali 400 dikali 25. Oke, 400 kali 25. Biar gampang hitung ya, 400 kali 25 itu 10.000. 10.000. Nah, sekarang 10.000 dibagi 3. 10.000 bagi 3, wah hasilnya koma-koma nih. Wah. 3.333,33333. Oke, berarti cukup sampai sini. Sampai sentimeter kubik. Oke guys, sampai di sini ada yang ditanyain? Jangan bilang nggak ada. No kan? Baru aku mau bilang, jangan bilang nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Wah, baca nih guys. Bentar guys. Oke, kita lanjut. Ini masih ada. Masih tentang limas juga. Sebuah limas segi 4 memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Berarti dia bentuknya persegi panjang ya. Kalau yang tadi kan ini dia alasnya bentuknya persegi. Kalau di sini berarti bentuknya
persegi panjang. Tinggi segitiga selimutnya yaitu 10 cm. Yang ditanyakan berapa luas permukaan prisma. Berarti yang ditanyakan hanya luas permukaan. Oke. Luas permukaan. Tadi rumusnya luas alas ditambah jumlah sisi tegak CST dikali sama luas sisi tegak. Luas sisi tegak LTG. Oke. Luas alas. Luas alas karena bentuknya persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Jadi kita langsung aja 20 kali 15. Ditambah GST-nya, dia pasti punya jumlah sisi tegaknya 4, karena bentuknya persegi panjang. Oke. Luas sisi tegaknya karena dia persegi panjang, guys. Karena dia persegi panjang, punya panjang dan lebar, maka di sini kita jangan pakainya 4. Harusnya kan pakainya 4. Ini terkhususkan untuk yang bentuknya persegi panjang ya. Salah klik. Oke, ini terkhususkan untuk yang bentuknya persegi panjang. Maka untuk yang bentuknya persegi panjang langsung gini, ditambah 2 kali 1/2. Jadi ininya nggak usah diisi, guys. Tapi diganti dengan 2. 2 kali langsung ke sini. Luas sisi tegak. Setengah kali 15 kali 10. Untuk yang sisinya 15. Lalu satu lagi ada, aku taruh di sini ya. Ditambah, aku taruh di bawah. 2 kali setengah kali 20 kali 10. Untuk yang sisinya 20. Ini terkhususkan untuk persegi panjang, oke guys. Dikasih notis ya, dikasih tanda. Oke, 20 kali 15. 300. Lalu yang ini dicoret, nah 2 ketemu 2 dicoret, habis. Jadi tinggal 15 kali 10. 150. Lalu di sini juga sama, 2 ketemu sama 2. Jadi yang 4-nya itu pindah ke sini, guys. Dibagi 2. 2 ke sini, 2 lagi ke sini. 20 kali 10, 200. Dijumlahin deh 300, tambah 150, tambah 200. Jawabannya 650 cm persegi. Buat yang poin nomor 13 ada yang ditanyain, guys. Oke, lagi-lagi sepi sekali. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke tabung. Nah, tabung bentuknya kayak gelas ya, guys. Cuma gelas itu kan nggak punya tutup. Berarti dia namanya tabung tanpa tutup. Oke, di sini ada volumenya luas alas kali tinggi. Lalu luas permukaannya itu 2πr dikalikan dengan R plus T. Lalu luas selimutnya PRT. Luas permukaan tanpa tutup berarti LA ditambah LS. Oke, soal nomor 14. Tentukan volume dan luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Oke. Disuruh cari luas permukaan sama volume. Kita cari volumenya dulu. Oke. Volume tabung. Rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya lingkaran, berarti kita pakai rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu berarti pi R kuadrat dikali T. Pi
pi r kuadrat, jari-jarinya 7 nih. Berarti pakainya 22 per 7 dikali 7 kali 7. Dikalikan dengan tinggi si tabungnya. Tingginya 10. Oke. Ini 7, coret sama 7, 1, biar gampang. Sekarang kita hitung 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7 kali 10. Biar gampang 22 kali 70 deh. 7 kali 10, 70. Maka jawabannya 1540. 40. Oke. Sentimeter kubik. Selanjutnya, kita cari luas permukaan. Oke. Kita cari luas permukaan. Luas permukaan LP. Luas permukaan rumusnya 2 pi R dikali R plus T. Biar nggak ketukar tandanya, aku bikin T-nya kapital. Oke. 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Karena jari-jarinya 7. Jadi aku pakai 22 per 7. Dikalikan dengan 7 tambah tingginya tadi 10. Oke. Untuk mempermudah, 7 kita coret sama 7. Habis. Tersisa 2 kali 22. 40. 4. 7 tambah 10. 70. 17. Nah, sekarang 44 kali 17. Jawabannya 748 cm persegi. Oke, buat tabung ada yang ditanyain, guys? Pasti nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, berarti tabung udah. Kita lanjut ke kerucut. Kerucut bentuknya kayak topi patani. Untuk rumusnya, volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lalu luas permukaannya pi R, R dikali R plus S. Lalu luas selimut. Selimut itu yang ini, guys. Nih. Cek. Tek. Ini namanya selimut. Rumus luas selimutnya pi R S. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya aja untuk pemahaman lebih jauh. Oke, nomor 15. Disuruh menentukan luas permukaan dan volumenya. Oke, kita cari volumenya dulu. Volume rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, 1/3 karena masih bentuknya sama lingkaran, berarti pakai rumus luas lingkaran. Karena jari-jarinya 7, berarti pakai 22/7. 22/7 dikali 7 kali 7 dikali tingginya 24. Oke. 7 yang ini kita coret sama 7 yang ini biar gampang. Habis. Lalu 24 kita coret sama 3. Dapat 8. Oke, tersisa 22 kali 7 kali 8. Oke, 22 kali 7. 154. 154 dikali 8. 154 kali 8. 232. 1232 cm per kubik ya. Jadi lupa. Nah, selanjutnya kita cari luas permukaan. Oke.
Luas permukaannya kita taruh di sini. Untuk luas permukaan. Rumusnya pi R plus S. Nah, karena ada S, selimut. Selimut itu berarti kan di pinggir sini, guys. Nah, di sini 7, di sini 24, di sini berapa? Oke, kita balik lagi. Pitagoras, ayo. Ada 7, ada 24. Yang belum ada angka berapa, guys? Lupa nih pasti. Yang belum ada, kita balik lagi ke atas. Tadi coret-coretannya di atas. Supaya kalian yang belum pernah lihat, ya dia nge-scrollnya lama banget. Nah, ada 7, ada 24. Yang belum ada 25. Guys, fungsinya angka-angka itu supaya kalau ketemu soal yang bisa kita tebak, cepat jadi yang ngerjain. Aduh, dia nge-scrollnya lama banget lagi. Nah, oke. PRS. Maka selimutnya di sini 25. Oke. Pi-nya berarti pakai 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya 7. Lalu R-nya 7 ditambah 25. Oke. Ini 7 ketemu sama 7 berarti kita coret habis. Tersisa 22. 22 dikali 7 tambah 25. 32. 22 dikali 32. 704. Benar, 704 cm persegi. Oke. Ada yang ditanyain, guys, sampai sini? Sebelum kita tutup nih, sudah jam 16.30. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pertemuan hari ini aku tutup ya. Yaudah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bentar. Karima mau foto absen dulu nggak, Kak? Karima. Oh, Karimanya nggak ada. Yaudah, guys, kita keluar aja, kuy. Yaudah, bye-bye semua. Terima kasih, Kak. Iya.